Wapres nggak punya rumah tuh baru bapak sendiri loh. Pak, tanyain saya nggak ngurus, Pak. Yang ngurus kan kemarin. Ada yang tahu Wakil Presiden Indonesia ke-6? Iya, benar banget. Beliau adalah Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Lantas, bagaimanakah sepak terjangnya di dunia politik kala itu? Bahkan kehidupan sebelum dan sesudah menjadi Wakil Presiden cukup menyita perhatian. Lantas, siapakah Tri Sutrisno sebenarnya? Penasaran? Langsung aja yuk kita simak kabar terbaru Jenderal Tri Sutrisno, mantan Wakil Presiden. Profil. Pemilik nama lengkap Tri Sutrisno lahir pada 15 November 1935 di Surabaya, Jawa Timur. Ayahnya bernama Subandi, merupakan sopir ambulans, dan ibunya Mardia adalah ibu rumah tangga. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda kembali untuk mengklaim kembali Indonesia sebagai koloni mereka. Tri Sutrisno dan keluarganya pindah dari Surabaya ke Mojokerto. Ayahnya bekerja sebagai petugas medis untuk Batalion Angkatan Darat Poncowati, memaksa Tri Sutrisno untuk berhenti sekolah dan mencari nafkah sebagai penjual rokok dan penjual koran. Pada usia 13 tahun, Tri Sutrisno ingin bergabung dengan Batalion Poncowati dan melawan, tetapi tidak ada yang menganggapnya serius dan ia akhirnya dipekerjakan sebagai kurir. Tugas Tri Sutrisno adalah untuk mencari informasi ke daerah-daerah yang diduduki oleh tentara Belanda serta mengambil obat untuk Angkatan Darat Indonesia. Akhirnya pada tahun 1949, Belanda mundur dan mengakui kemerdekaan Indonesia. Tri Sutrisno dan keluarganya kemudian kembali ke Surabaya, di mana ia menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1956. Setelah lulus dari SMA, Tri Sutrisno ingin mendaftar di ATK atau Akademi Teknik Angkatan Darat. Dia berpartisipasi dan lulus dalam ujian masuk sebelum gagal dalam pemeriksaan fisik. Meskipun demikian, Mayor Jenderal GPH Jatikusumo tertarik dengan Tri Sutrisno dan memanggilnya kembali. Tri Sutrisno berpartisipasi dalam pemeriksaan psikologis di Bandung, Jawa Barat, dan ia diterima di ATK. Karir. Perjalanan karir Tri Sutrisno menyelesaikan pendidikan militernya pada tahun 1959 ketika ia lulus dari ATK. Pengalaman awal Tri Sutrisno di ABRI termasuk menjalankan tugas di Sumatera, Jakarta, dan Jawa Timur. Pada tahun 1972, Tri dikirim ke Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau Seskoat. Pada tahun 1974, Tri terpilih menjadi ajudan Presiden Soeharto. Soeharto mulai menyukai Tri, dan sejak saat itu karir militer Tri semakin meroket. Pada tahun 1978, Tri diangkat menjadi Kepala Staf di Kodam 16 Udayana. Setahun kemudian ia menjadi Panglima Kodam 4 Sriwijaya, di mana ia memulai karirnya. Pada tahun 1982, Tri diangkat menjadi Panglima Kodam 5 Jaya dan ditempatkan di Jakarta. Karir Tri Sutrisno terus meningkat. Pada tahun 1985, ia menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat sebelum menjadi Kepala Staf Angkatan Darat pada tahun 1986. Tri Sutrisno akhirnya mencapai puncak karir militer pada tahun 1988. Ketika ia ditunjuk sebagai Panglima ABRI untuk menggantikan LB Murdani. Jenderal TNI Tri Sutrisno akhirnya memimpin ABRI sejak tahun 1988 hingga tahun 1993. Ketika itu ABRI masih terdiri dari institusi TNI AD, TNI AL, TNI AU, dan Polri. Banyak peristiwa penting yang patut dicatat selama kepemimpinannya, seperti meletusnya kembali pemberontakan GPK atau Gerakan Pengacau Keamanan di Aceh pada pertengahan tahun 1989. Menyusul dibubarkannya Kodam 1 Iskandar Muda, GPK separatis Aceh tersebut merupakan kelanjutan atau kambuhan dari GPLHT atau Gerakan Pengacau Liar Hasan Tiro yang lahir pada tahun 1976 dan yang telah berhasil ditumpas pada tahun 1982.
Selama dia memimpin, banyak peristiwa separatis yang terjadi. Di antaranya, peristiwa Santa Cruz, GPK di Aceh, dan juga peristiwa Tanjung Priok. Tri Sutrisno terpilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia dalam sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1993. Ia dicalonkan oleh fraksi ABRI MPR RI mendahului pilihan terbuka dari Presiden Soeharto ketika itu. Tri Sutrisno tercatat menjadi Wakil Presiden Soeharto yang ketiga dari kalangan militer. Ia menjabat di kursi RI 2 persis setelah Sudarmono turun tahta. Tahun 1998, tugas Tri Sutrisno sebagai Wapres berakhir. Keluarga. Berbicara soal keluarga, pada 5 Februari 1961, Tri Sutrisno mengakhiri masa lajangnya dengan menikahi pujaan hatinya, yaitu seorang guru kelahiran Bandung bernama Tuti Sutiawati dan dikaruniai 7 orang anak, yaitu Nora Tristiana, Taufik Dwi Cahyono, Firman Santiabudi, Dori Chandrawati, Isvan Fajar Satrio, Kunto Arif Wibowo, dan Natalia Indrasari. Ternyata Tri Sutrisno memiliki 2 anak laki-laki yang mengikuti jejaknya berkarir sebagai abdi negara. Mereka adalah Majen TNI Kunto Arif Wibowo dan Irjen Firman Santiabudi. Karir keduanya bisa dibilang moncer, bahkan putri sulungnya adalah seorang dokter gigi. Hal tersebut terlihat dari gelar yang sudah disandangnya. Selain seorang dokter gigi, dia adalah istri Jenderal TNI Bintang 4 yang juga mantan Menteri Pertahanan. Suami Nora adalah Jenderal TNI Purnawirawan Ria Mizard Riyacudu. Harta kekayaan. Nama Tri Sutrisno telah lama tidak terdengar, khususnya sejak pemerintahan Presiden Soeharto selesai. Namun yang jarang diketahui oleh netizen, Tri Sutrisno tidak hidup bergelimang harta meskipun dirinya adalah pejabat tinggi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Tri Sutrisno menceritakan hal-hal yang jarang diketahui masyarakat. Salah satu yang cukup mencengangkan, diketahui bahwa Tri Sutrisno tidak mendapatkan rumah secara cuma-cuma. Dalam komentar tayangan tersebut, Irma Huta Barat bercerita bahwa Tri Sutrisno bisa mendapatkan rumah dengan cara mencicil selama 15 tahun. Kepemilikan rumah ini bahkan baru bisa resmi dilunasi setelah pensiun dari jabatan Panglima ABRI. Padahal diketahui harga hunian ex-Wapres RI tersebut kala itu hanya seharga 85 juta rupiah. Namun Tri Sutrisno perlu berbangga hati karena anaknya Irjen Firman memiliki aset yang nominalnya luar biasa. Laporan terakhir 12 Januari 2021 saat Firman menjadi sebagai asisten logistik Kapolri. Harta kekayaan yang dilaporkan mencapai 11.393.222.516 rupiah. Alokasi terbanyak pada aset tanah dan bangunan senilai 9.470.623.000 rupiah. Kemudian alat transportasi senilai 385 juta rupiah. Harta bergerak lainnya senilai 510.750.000 rupiah. Kas dan setara kas 807.759.516 rupiah. Dan harta lainnya sebanyak 219.090.000 rupiah. Itu harta bersih ya guys, tanpa ada utang sama sekali. Wow, angka yang fantastis bukan? Kabar sekarang. Meskipun sudah tidak di lingkaran kekuasaan, Tri Sutrisno tetap memantau kinerja pemerintahan. Tri Sutrisno pun membentuk gerakan Nusantara Bangkit Bersatu bersama dengan Gus Dur, Megawati Soekarno Putri, Wiranto, dan Akbar Tanjung pada bulan Agustus 2005. Tanggal 5 November kemarin ia genap berusia 87 tahun. Di usia senjanya ia selalu berkumpul dengan keluarga, bahkan cucu-cucu kesayangannya. Tri Sutrisno tetap aktif mengikuti berbagai kegiatan. Ia masih rajin mengikuti seminar nasional, bahkan Tri Sutrisno masih aktif menjadi anggota PPABRI. Saat ini ia juga merupakan pembina Badan Pengembangan Ideologi Pancasila atau BPIP, menyambut gembira prakarsa itu. Beliau juga mengingatkan bahwa berbagai masalah yang masih terus merundung kehidupan berbangsa bernegara sampai hari ini
Tidak lain disebabkan oleh perubahan Undang-Undang Dasar atau UUD yang dilakukan 20 tahun lalu. Gimana guys? Sudah terjawab nggak rasa penasaran kalian dengan mantan presiden satu ini? Thank you, update lovers.